Penghargaan kepada penyuluh pertanian teladan diraih oleh Peter Kondolole SSD dari Kepulauan Yapen, Papua. Penghargaan kepada BPP berprestasi diraih oleh Zakaria dari BPP Jati Deru, Benar Meriah, Aceh. Penghargaan kepada Gapoktan berprestasi diraih oleh Misbar Gapoktan Muara Baru dari Indah Riau. Penghargaan kepada KEP berprestasi diraih oleh Arifin Tolib dari KEP Sukma Melati, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Penghargaan kepada petani teladan diraih oleh Abdul Haris Yoba SPD dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Penghargaan kepada BPP Kostra Tani Terbaik diraih oleh Dewi Ratna Asih SPT dari BPP Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Penghargaan video penyuluh pertanian juara pertama diraih oleh Dharma Irawan dari Sambas, Kalimantan Barat. Kami mohon perkenan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, beserta Bapak Kepala Badan PPSDM Pertanian, untuk memberikan penghargaan kepada petani dan penyuluh berprestasi. Dilanjutkan dengan pertama. Baik, dengan gaya formal dengan 1, 2, 3. Oke, dengan gaya melesat menggunakan tangan kanan. Silakan beri senyuman terbaik Anda dalam hitungan 1. Oh, masih buka masker. Silakan berikan senyuman terbaik Anda dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Menteri Indonesia, Bapak Sekretari dan Bapak Kepala Badan. Dan kembali ke tempat. Dan kami ucapkan selamat kepada para petani dan penyuluh berprestasi. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita saksikan bersama-sama penayangan video Yes Program.
dan pertanian dengan International Fund for Agricultural Development atau IFAD, terus mendorong Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES programs untuk regenerasi petani dalam meningkatkan kewirausahaan dan ketenaga kerjaan di sektor pertanian. Selama jangka waktu 6 tahun, mulai 2019 hingga 2025, program YES dilakukan karena hampir 80% petani di Indonesia berusia lanjut dan regenerasi petani menyambut bonus demografi. Program YES akan jawab tantangan regenerasi petani, di mana kita tahu bahwa petani-petani yang ada pada saat ini berusia lanjut juga tentu saja akan digantikan oleh anak-anak yang bisa meningkatkan saja kompetisi. Sementara, lokasi pelaksanaan YES di 4 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, di Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. Sulawesi Selatan, di Bantaeng, Bone, Bulukumba, dan Maros. Jawa Barat, di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Subang. Jawa Timur, di Malang, Pasuruan, Tulung Agung, dan Pacitan. Jaringan program YES terjalin antara stakeholder dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, karena setiap daerah memiliki keunggulan pertanian masing-masing. Peningkatan kapasitas 30 lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi, tumbuhnya 62.500 wirausaha muda pertanian, 6.500 pemuda mengikuti magang, dan 100.000 pemuda pedesaan mampu mengakses produk layanan keuangan. Saat masa bonus demografi, terciptanya ratusan ribu usahawan muda di bidang pertanian, serta petani muda maju mandiri dan akan menginspirasi generasi muda untuk usaha di bidang pertanian. Program yang saya rasa sangat baik. Yang pasti dengan YES ini satu, kita akan terus berkembang, yang pertama, kemudian menginspirasi banyak orang. Harapan saya terhadap program YES menambah milenial seperti kami mau terjun. Baik, Bapak dan Ibu, itulah tadi telah kita saksikan bersama-sama video dari program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Program. Untuk selanjutnya adalah arahan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSI MH, kami persilakan. Indonesia tanah pusaka, Indonesia sejak tapi punya suaranya mana ya? Dimulai tempat berlindung di hari sampai akhir menutup masa. Kita ada di sini karena doa-doa belayan ibu kita. Ibu Pertiwi memfasilitasi kehidupan ini. Kamu ada di sini karena Ibu Pertiwi
menjadi bagian dari kehidupanmu. Dan mungkin saja ibu kita udah tua. Mungkin saja ibu kita udah tidak ada lagi di situ. Tapi doa, harapannya tentu saja akan terus mengalir pada kita. Bahkan tertitip, kau besok punya anak juga kan? Kau punya menantu, kau punya cucu. Bisakah dia hidup seperti kau saya hidupkan sekarang? Ibu begitu baik. Ibu Pertiwi ini udah pemberian Tuhan pada kita. Apakah kita yang merusaknya? Apa kita seperti apa adanya dari hidup ini hanya untuk diri kita? Besok kalian mati di mana? Tetapi adakah sesuatu yang besok kau tinggalkan untuk mereka agar bisa hidup lebih baik? Makasih semuanya. Kita nyanyi lagi yuk. Indonesia nggak boleh kalah dengan tantangan apapun. Indonesia tanah pusaka. Indonesia puja-puja bangsa. Ibu lindung sampai akhir menutup mata. Anna wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah anna yu'afi ni'mahu wa yukabi mazida ya rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri ahlul datan milisani yafqahu qawli jalali yasiran min ahli. Pak pejabat Kementan dari Sekjen, Dirjen, Kepala Badan, para direktur, semua yang saya banggakan, saya muliakan, pimpinan perbankan yang hadir, terima kasih banyak. Senang banget, Dik, terima kasih, bantu kami. Hanya karena kamu ada, pasti kami bisa kerja. Makasih kalau mau tanda-tanda tangannya, aku bangga banget. Anak-anakku sekalian dari perwakilan dunia usaha juga yang mitra-mitra pertanian yang hadir, terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, para peserta petani milenial sarasehan yang saya banggakan. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya bukan hal yang sedikit. Ini sangat memiliki peranan, fungsi, dan tanggung jawab strategis dan sangat dalam bagi bangsa ini. Kehadiran Bapak sekalian, teman-teman dari perbankan lebih khusus, para pengusaha, apalagi kalau pejabat, adalah titipan dari negara bangsa ini. Saya kira ini bagian dari harapan dan kebutuhan bangsamu, bangsa kita. Bahwa kalian ada menjaga negeri, kalian ada agar negeri yang keempat terbesar di dunia ini. Jadi bangsamu bukan bangsa ecek-ecek, saudara. Bangsamu bangsa keempat terbesar di dunia. Dan kurang apa dibandingkan bangsa lain? Kamu punya matahari yang barangkali tidak banyak negeri seperti kita. Kamu punya angin yang terus seliweran di mana saja. Kamu punya air yang setiap saat bisa turun. Alammu ada di pulau, ada di pesisir pantai, di dataran rendah, di bukit-bukit, di gunung-gunung, dengan berbagai kuntur dan cuaca. Kurang apa Allah
memberikan sesuatu yang bermakna. Babi ayyi ala irabikumatu gaziba. Kecuali kau memang para pejabat abai. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Terima kasih anak-anakku, adik-adik saya perbankan. Maaf, saya tentu lebih senior dari kalian. Aku bangga hari ini dan saya berharap pasang badan yuk. Bumi lagi tidak baik-baik. Bangsa ini jangan kira seperti hari ini. Besok itu ancamannya cukup serius. Sungai Rhine yang paling besar di Eropa, di Jerman itu, susut airnya sampai di bawah 70%. Sehingga semua kapal yang lewat di sana tonasinya harus diturunkan. Danau-danau di Eropa, terutama Eropa Selatan, itu kering. Di Italia kering. Alhamdulillah Indonesia kan oke. Tetapi ini adalah bagian yang kita bicarakan hari ini. Oleh karena itu, Prof. Dedi terima kasih dengan jajaran. Terima kasih anak-anakku para milenial hadir di sini. Terima kasih banyak. I love you all. Dan mulai saat ini kau berteman sama Syahrul Yassin Limpo. Dan kebiasaan saya nggak bisa mundur hadapi apapun. Nah, jabatan ini daki-daki, saudara. Tetapi yang ada itu, ada nggak manfaatnya dari waktu yang sangat singkat kita bersama-sama. Dan kalian nggak boleh mundur. Mulai dari Papua. Saya cari kau sampai rumahmu. Oleh karena itu, ini hari adalah bagian dari konsolidasi emosional. Emosinya kita yang terpacu, Dedi. Ya Pak Sekjen, Pak Dirjen. Bukan hanya sekedar seperti itu. Maaf adik-adik saya, mungkin ini gayamu. Menteri ini bekas kepala desa sih, jadi bekas lurah, jadi gini lah gayanya. Jangan tunggu kata-kata saya terlalu sopan, enggak. Ini bagian dari konsolidasi emosi kita yang harus kita satukan. Kita ada artinya bagi bangsa ini. Ada artinya bagi rakyat ini. Ini ada artinya bagi masyarakat kita. Ini ada artinya bagi keluarga kita. Dan ini ada artinya untuk diri kita kah? Atau sekedar kita jadi pejabat sampai besok selesai sudah. Enggak. Ya Pak Dirjen, Pak Kepala Badan. Saya berharap anak-anak milenial ini harus besok kita pertanggungjawabkan gitu. Ya. Yang kedua adalah ini bagian dari konsolidasi konsepsi kita. Menghadapi tantangan itu seperti apa. Biarkan badai bergelombang di negara lain. Tapi Indonesia tetap survive. Karena ada kita semua menjaganya. Kalau begitu perbaiki konsepsinya, Dad. Bukan cuma ketemu di sini. Sesudah itu pelatihan pulang nggak ada apa-apa nih. Ada perbankannya kan. Kan yang paling sulit modal. Udah ada ini bapak-bapak kasih modal. Yang nggak boleh salah konsepsi, salah program. Ya. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga adalah, ya ini bagian dari mengkonsolidasi sebuah organisasi besar yang membantu negara, bangsa. Kemarin ini sudah banyak yang kita buat lagi yuk. Makanya itu. I am serious say, aku nggak main-main. Saya lah yang paling khawatir melihat tantangan besok. Kamu tahu nggak? 2 tahun kita dihajar COVID.